kelompok 5. Nama saya Nuri Kamelia. Saya Sri Puji Astuti. Dan saya Prayogi Waskito. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teori behaviorisme. Yuk kita bahas bersama-sama. Teori behaviorisme memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Salah satu teori behaviorisme dicetuskan oleh Pavlov tahun 1849 sampai 1936, di mana terjadi pengkondisian asosiatif antara stimulus dan respon yang diuji cobakan pada anjing. Berikut adalah gambar eksperimen teori behaviorisme Ivan Pavlov. Gambar pertama, jika anjing diberikan sebuah makanan, maka secara otomatis anjing akan mengeluarkan air liur. Gambar kedua, jika anjing hanya dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Gambar ketiga, dalam eksperimen ini, anjing diberikan sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Gambar keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Pada eksperimen ini menjelaskan bagaimana cara membentuk perilaku anjing agar ketika diberikan bunyi bel, anjing dapat merespon dengan mengeluarkan air liur tanpa diberikan makanan terlebih dahulu. Adapun implementasi yang dapat diterapkan dalam kelas yaitu dengan memberikan hadiah kepada peserta didik yang dapat menjawab soal dengan benar, sehingga peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih bersemangat. Teori kognitif sosial dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Ada 3 hal yang dipertimbangkan dalam teori Bandura, yaitu perilaku, faktor kognitif, dan faktor lingkungan, di mana ketiganya memiliki keterkaitan dan saling berinteraksi. Asumsi dasar dari teori ini yaitu sebagian besar tingkah laku individu diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditonjolkan oleh individu-individu yang diikutinya. Dalam teori Albert Bandura ada istilah yang paling terkenal yaitu modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan karena melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati dengan melibatkan proses kognitif. Implementasi teori kognitif sosial di dalam kelas salah satunya mendorong diskusi siswa untuk menjelaskan materi di depan kelas dan mengajak siswa lain untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, kritik, dan saran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Teori ini diperkenalkan oleh 2 ahli. Yang pertama itu Vygotsky tahun 1962 yang menyatakan ada 2 elemen penting dalam pembelajaran. Yang pertama sebagai proses dasar dan yang kedua itu sebagai proses psikososial yang kaitannya dengan perkembangan pengetahuan di lingkungan sosial budaya. Yang kedua ada Jean Piaget tahun 1980 yang menyatakan ada 2 elemen penting juga dalam proses belajar. Yang pertama itu pengolahan informasi dan adaptasi dengan struktur kognitif yang ada. Dari kedua pendapat ahli ini disimpulkan bahwa teori konstruktivisme adalah teori yang pembangunan pengetahuan tersebut dibangun dan diperoleh berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki siswa yang kaitannya dengan lingkungan sosial budaya yang ada pada kehidupan siswa. Nah, selanjutnya implementasi di dalam kelas memiliki 4 poin utama. Yang pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar sehingga jadi problem solver atau pemecah masalah. Yang kedua, mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga,
memfasilitasi dialog antara siswa dan guru, dan yang terakhir mendorong siswa untuk berpikir, mengamati, dan menganalisis fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Berikut adalah contoh-contoh model pembelajaran pada teori konstruktivisme. Yang pertama adalah discovery learning yang ditemukan oleh Jerome Bruner. Pada teori ini, siswa didorong untuk belajar menemukan konsep dan prinsip sendiri, sehingga guru dapat mendorong siswa untuk menghubungkan pengalaman tersebut sehingga membentuk konsep dan prinsip yang mandiri. Berikutnya, model project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar berdasarkan produk yang dihasilkan. Dalam model ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik dapat melakukan eksplorasi, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk memberikan siswa pengalaman belajar yang mengutamakan kemampuan analisis materi secara mandiri. Dengan adanya permasalahan yang nyata, mereka bisa belajar berpikir kritis, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuannya sendiri. Selanjutnya, model contextual teaching and learning atau biasa disingkat CTL. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran dengan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Model ini mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam proses pembelajaran, siswa memiliki karakteristik dan motivasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Tania, umur 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Dengan karakteristik tersebut, kita dapat melakukan langkah pembelajaran dengan membangkitkan imajinasi positif melalui pemberian contoh keteladanan, menceritakan kisah-kisah pahlawan, atau menceritakan orang-orang yang sukses. Dapat pula mengajak Tania untuk pembelajaran di luar kelas atau sekolah, seperti mengunjungi museum, kebun binatang, atau instansi pemerintah, bisa juga swasta, yang dapat memberikan motivasi Tania untuk. Yang kedua, Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Samuel masuk kelompok tahap perkembangan operasi kognitif. Dalam tahap ini, Samuel dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa yang konkret, namun belum bisa memecahkan masalah yang abstrak. Mengubah rasa takut yang dimiliki Samuel dapat dilakukan dengan membangkitkan semangat melalui kegiatan sosiosentris dengan banyak berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, pada kasus yang ketiga, Sandra berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Pada tahap ini, Sandra masuk ke dalam kelompok tahap perkembangan operasi formal. Pada tahap ini, Sandra memiliki pola berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Sandra dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan masalah dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Karakter Sandra yang meremehkan keterampilan teman dapat diperbaiki dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, pada kasus Robert,
berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Menurut Abdul Khaliq 2017, Robert masuk ke tahap dewasa karena usianya lebih dari 14 tahun. Karakter yang dimiliki orang dewasa yaitu memiliki tanggung jawab, berakhlak mulia, inovatif, dan dapat berkarya sesuai bakat. Langkah yang dapat dilakukan untuk memotivasi Robert untuk menumbuhkan minat sekolah yaitu mendorong dan memberikan semangat kepada Robert untuk menjadi personal yang dapat memberikan manfaat untuk dirinya dan keluarganya.